copot masker dulu. Kita harus tetap mentaati protokol kesehatan. Goblok, gue jadi susah ngedit kan anjing. Kita by the way yang ada di sini semuanya udah di swab ya 3 bulan yang lalu. Oke, mulai. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman nonton. Kembali denganku Ilham Hadi. Dan sekarang aku akan membahas tentang film Indonesia. Film-film Indonesia yang wajib kalian tonton minimal sekali seumur hidup. Untuk pembahasan ini biar apa ya, biar lebih cuma itu mah susah. Untuk pembahasan ini aku akan membagi dari beberapa genre ya. Jadi setiap genre itu berisikan anjing, masih dibahas. By the way, aku nyebutnya genre ya, bukan genre, karena secara pronunciation bahasa Inggris itu suaranya kayak gini. Genre. Jadi untuk pembagian ini aku bagi di beberapa genre ya, atau genre tuh Fran. Biar lebih ringkas aja gitu. Jadi setiap genrenya aku masukin ya 3 film lah. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita bahas film apa saja yang recommended banget, film Indonesia apa aja yang recommended banget untuk kalian tonton minimal 1 kali seumur hidup kalian di Framium In Frame. Yang pertama adalah film di genre action. Ya seperti yang kita ketahui di pembahasan genre di sini, aku jelasin kalau semisal genre film action ini adalah genre yang paling sering keluar genrenya di setiap tahunnya. Nah, untuk film Indonesia yang wajib banget kalian tonton minimal sekali seumur hidup di genre action ini, yang pertama adalah film Serigala Terakhir. Film Serigala Terakhir ini menceritakan tentang 5 orang sahabat, yaitu Ale, Jarot, Lukman, Sadat, dan Jago. Mereka hidup di pinggiran kota dan selalu membuat sebuah keonaran. Nah, pada satu ketika ada sebuah insiden perkelahian yang menyebabkan Jarot membunuh seseorang hingga membuat dirinya dipenjara. Sayangnya saat di penjara, Jarot tidak pernah dikunjungi oleh kawan-kawannya. Dan saat keluar penjara, Jarot yang merasa diacuhkan oleh kawannya lalu bergabung bersama komplotan pengedar narkoba. Dan singkat cerita, terjadilah konflik antara Jarot dan kawan-kawan lamanya hingga membuat mereka saling membunuh. Film yang sangat laki ini by the way disutradarai oleh seorang perempuan ternyata, yaitu Upi. Dan kenapa film ini jadi salah satu rekomendasi untuk ditonton sekali seumur hidup? Karena film ini adalah film yang benar-benar action, tapi kemungkinan terjadi di dunia nyata atau di Indonesia itu sangat besar sekali. Bayangkan saja, di film ini kita disuguhkan ruang lingkup yang kecil, yaitu di sebuah perkampungan. Dan hal ini bisa saja terjadi di mana ada sekelompok remaja yang bentrok atau berkelahi dengan kelompok remaja lain hingga membuat keonaran. Jadi ya, film ini sangat Indonesia banget dengan sisi action yang sangat keren gitu. Sementara itu film ini juga sukses dibawakan oleh aktor-aktor Indonesia dengan aktingnya yang memukau, di mana peran-peran 5 sahabat ini jadi membuat kita terhanyut atau ikut ke dalam persahabatan mereka. Jadi sekali lagi, kenapa film ini bagus untuk ditonton sekali minimal seumur hidup? Karena memang film ini adalah film action ya menurutku terbaik untuk film Indonesia. Ya Indonesia banget lah gitu. Lalu yang kedua ada film The Raid. The Raid ini bisa dibilang film ini memang bukan garapan Indonesia asli ya, karena sutradaranya juga dari luar. Tapi kita membahas tentang film yang memang dibuat di Indonesia dan diperankan oleh mayoritas orang Indonesia asli. The Raid sendiri menceritakan atau mengambil latar pada sebuah daerah kumuh di Jakarta, tepatnya pada sebuah apartemen terbengkalai yang akhirnya dialihfungsikan oleh gembong sindikat narkoba sebagai markas besarnya. Karena berada pada tempat yang tertutup dan terbengkalai, membuat segala aktivitas yang ada dalam lingkungan apartemen ini tidak terendus oleh siapapun, bahkan oleh polisi sekalipun. Adegan aksi dimulai saat kelompok pasukan khusus dari tim kepolisian yang memutuskan untuk menindaklanjuti terkait isu yang beredar. Sebanyak 20 anggota polisi dengan keahlian khusus diperintahkan untuk membongkar sekaligus melenyapkan seluruh kegiatan penjualan obat-obatan terlarang pada bangunan tersebut.
Nah, Sersan Jaka yang ditunjuk sebagai ketua operasi bersama dengan Rama dan Letnan Wahyu bergerak setelah mendapatkan laporan dari salah satu penghuni apartemen tersebut. Mereka mulai bergerak secara hati-hati dan penuh kewaspadaan. Setiap lantai mereka susuri dan malangnya salah satu penghuni apartemen berteriak untuk memberikan informasi bahwa ada tukang jualan es. Memberikan informasi bahwa apartemen tersebut sudah disusupi oleh anggota kepolisian. Rupanya informasi yang diberikan oleh mata-mata tersebut sudah sampai di telinga Tama. Tama ini bisa dibilang pimpinan dari apartemen di sana. Dan Tama memerintahkan sang algojo yaitu Mad Dog serta anak buah yang lainnya untuk segera menghabisi sekelompok polisi khusus itu. Aksi baku tembak tidak bisa terelakkan lagi dan salah satu anggota polisi meregang nyawa akibat timah panas yang berhasil disarankan oleh penembak runduk yang diperintahkan oleh Tama. Keadaan bertambah semakin keruh saat Tama mengumumkan sayembara melalui saluran radio kepada para penghuni apartemen. Ia mengajak penghuni apartemen yang rata-rata adalah kriminal untuk menghabisi pasukan polisi tersebut. Imbalannya sewa gratis untuk tinggal di bangunan tersebut. Yap, seperti tadi ku bilang, film ini disutradarai oleh Gareth Evans. Dimana kenapa film ini wajib ditonton sekali seumur hidup? Karena film ini bisa dibilang sebuah film yang mengingatkan kembali atau menyadarkan kembali penonton akan begitu kerennya sebuah aksi real time fighting seperti adegan ini. Karena begitu banyak film aksi di barat yang menggunakan adegan-adegan fighting itu dengan terlalu banyak cut gitu. Sementara di adegan fighting film Dread ini begitu banyaknya atau begitu seringnya adegan fighting itu ditampilkan secara real time. Dan film Dread juga yang menginspirasi beberapa film barat seperti mungkin John Wick. Nah, itu juga dia memakai adegan real time fighting. Selain itu, film Dread ini juga yang melambungkan beberapa nama aktor-aktor Indonesia ke kancah dunia kayak semisal Joe Taslim, Iko Uwais, Yayan Ruhyan, serta Mas Cecep. Oke, lanjut di film ketiga. Mungkin kalian agak nggak nyangka ya kenapa aku rekomendasiin di film yang wajib kalian tonton satu kali seumur hidup. Tapi ya sudahlah, film ketiga ini adalah film Gundala. Film Gundala sendiri menceritakan tentang kehidupan seseorang bernama Sancaka yang berusaha bertahan hidup di tengah kehidupannya yang begitu berat pasca ditinggal oleh orang tuanya. Masalah demi masalah mulai muncul saat kota di mana Sancaka tinggal semakin tidak kondusif, di mana saat itu ketidakadilan mulai merajalela. Sancaka yang berprofesi sebagai seorang penjaga keamanan itu mendapati sebuah situasi di mana Wulan yang sedang mendapatkan gangguan dari sekelompok preman. Nah, para preman yang tidak terima dengan perilaku Sancaka akhirnya memutuskan untuk membalas perbuatan Sancaka sebelumnya. Mereka melempar tubuhnya dari puncak gedung. Saat tubuh Sancaka sudah terkapar di atas tanah, secara tiba-tiba muncul sebuah kilatan petir yang menyambar tubuhnya. Dan singkat cerita, disinilah kekuatan Sancaka itu didapatkan. Semenjak kejadian tersebut, Sancaka memutuskan untuk membantu siapapun yang sedang dalam kesusahan. Dan dalam mengarungi perjalanannya ini, Sancaka ditemani oleh Pak Agung dan Wulan. Film Gundala ini disutradarai oleh Joko Anwar. Sebenarnya banyak banget kritik atas film ini. Kenapa? Karena pertama terlalu banyak munculnya villain di film ini. Beberapa cerita yang terkesan kadang cepat atau kadang lambat. Tapi di luar dari itu, kenapa film ini wajib banget ditonton? Karena film ini adalah sebuah film yang membuat Indonesia berani mengambil langkah untuk membuat film-film superhero di tengah maraknya film superhero seperti Marvel dan DC. Nah, Indonesia berani hadir dengan jagat sinema bumi langitnya. Dan itulah alasan kenapa film ini jadi sangat rekomendasi sekali untuk ditonton minimal sekali seumur hidup kalian. Untuk episode kali ini kayaknya aku akan mencukupkan membahas rekomendasi film Indonesia yang wajib kalian tonton di genre action aja. Nanti di episode selanjutnya baru aku akan membahas genre lainnya seperti drama, komedi, horor, dan yang lainnya. Oke? Kira-kira menurut kalian ada rekomendasi film Indonesia apa lagi nih di genre action ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah. Itu saja. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, share, dan subscribe ke channel From Yum. Aku Ilham Hadi dan sampai jumpa di pembahasan film selanjutnya. Bye-bye.